Oke, kembali lagi bersama saya di Movila ya. Kali ini saya ada informasi terbaru, di mana Sekjen PKS itu malah alih-alih malah ikut cara Nasdem untuk, ucapkan selamat kepada atas terpilihnya Prabowo dan Gibran, sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, usulan hak angket untuk menyelidiki, dugaan pelanggaran, dan kecurangan pemilu di 2024 kali ini itu diprediksi akan berjalan di tempat. Hal ini lantaran partai Nasdem dan PKS itu sebagai anggota koalisi perubahan, itu malah masuk dalam barisan pendukung hak angket yang menyatakan sudah menerima, keputusan KPU RI terkait hasil Pilpres 2024. Sikap ini menandakan kedua partai tersebut, Nasdem dan PKS itu sudah tidak punya selera lagi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran adanya kecurangan dalam pemilu 2024 kali ini. Di mana sebelumnya Sekjen Partai Nasdem ya Hermawi Taslim itu menjelaskan bahwa sudah menerima keputusan KPU ikut Surya Paloh ya, tentang hasil pemilu 2024. Keberadaan Nasdem hari ini di kubu Anies sudah menjadi sorotan publik, bahkan banyak sudah para pendukung Anies yang mengatakan kecewa atas Surya Paloh yang ikut ucapkan selamat kepada Prabowo karena kubu Anies sendiri itu hari ini masih mau melapor ke MK atas kecurangan yang diduga dilakukan oleh tim Prabowo, malah Nasdem ikut-ikutan ucapan selamat. Nah, bahkan bendera Nasdem yang dikibarkan di kantor tim pemenangan Anies sekarang sudah diturunkan oleh sebagian tim pendukung Anies sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Surya Paloh, di mana ikut terlibat untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Welas asih, ketulusan, keteguhan menjadi bagian dari perjuangan ini. Kemudian setelah Surya Paloh bikin gaduh kubu Anies dan Caimin, ya malah Sekjen PKS ikut-ikutan ucapkan selamat kepada Prabowo juga. Di mana Sekjen PKS itu memang menegaskan PKS itu tetap akan mendukung digulirkannya hak angket, namun PKS tetap menunggu perkembangan yang ada terlebih dahulu. Jika proses pengajuan hak angket memenuhi syarat, malah PKS akan maju terus. Sebaliknya, dalam segi syarat sudah tidak terpenuhi, PKS akan berunding lagi di internal untuk menentukan langkah selanjutnya. Itu kata Sekjen PKS dan menghimbau kepada kadernya disuruh lihat perkembangan terlebih dahulu. Kalau jumlahnya kita sudah memenuhi syarat, kata Sekjennya, malah nanti PKS akan maju terus juga. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak usah diteruskan. Nah, statement ini lagi-lagi dinilai membuat Anies Baswedan semakin terpuruk dalam hal angket ya, hak angket karena tidak ada support yang maksimal dari partai koalisinya. Nah, partai koalisi cuma menunggu, bukan malah ikut cari bukti untuk membuktikan apa yang menjadi pertimbangan kubu 01 untuk dihadapkan ke MK. Ya seperti apa tanggapan kalian terkait dengan dua partai PKS dan Nasdem yang juga sekarang sudah malah ikut mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan sebagai presiden dan wakil presiden, sedangkan dari tim kubu Anies sendiri sekarang masih bagaimana untuk mengusulkan kepada MK dalam bentuk laporan menggugat atas penetapan tersebut yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ya seperti apa tanggapan kalian, tulis di kolom komentar dan salam demokrasi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. 2. Pemilu anggota DPR. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 151.796.000